Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Alia, NIM 2419030. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik, pendekatan STEM, dan pendekatan Losbard. Yang pertama adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengomunikasikan. Tujuan dari pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik diarahkan agar peserta didik mampu merumuskan masalah dengan banyak menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah dengan menjawab saja. Proses pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis. Peserta didik diajarkan bagaimana mengambil keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin dengan hanya mendengarkan dan menghafal semata. Menurut Husnan, pendekatan saintifik memiliki karakteristik, yaitu 1. Berpusat pada siswa, 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip, 3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, dan yang keempat, dapat mengembangkan karakter siswa. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Keenam, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Kedelapan, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Langkah-langkah dalam pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi 1. Mengamati atau observing. 2. Menanya atau questioning. 3. Mencoba atau experimenting. 4. Mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar atau associating. 5. Menyimpulkan, menyajikan data atau informasi, mengomunikasikan. Dan 6. Menciptakan serta membentuk jaringan atau networking. Yang kedua adalah pendekatan STEM dalam pembelajaran. STEM merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dilakukan untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis pada diri siswa, di mana pada pembelajaran yang menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan suatu produk. Dengan adanya suatu produk, maka pembelajaran ini dilaksanakan dengan adanya pembelajaran dalam bentuk nyata, yang mana siswa melihat dan melaksanakannya sendiri. Pembelajaran tersebut melalui pembelajaran dilakukan oleh siswa secara langsung, maka dengan begitu siswa akan mengetahui dampak dari pembelajarannya, tidak sebatas mengetahui pembelajaran tersebut. Menerapkan pembelajaran yang seperti itu dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Pembelajaran STEM membuat siswa menghargai seni dan sains secara bersamaan, menggunakan banyak bentuk keterampilan berpikir kritis.
kreativitas dan imajinasi ketika mereka mencoba memahami berbagai masalah nyata. Berdasarkan pengertian pembelajaran STEAM adalah suatu proses kegiatan yang menggunakan sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Pertama, sains. Penerapan sains di sekolah merupakan pembelajaran yang penerapan ilmu pengetahuannya berhubungan dengan kesehariannya, seperti alam sekitar, gejala alam, dan diri sendiri. Melalui sains, siswa dapat mengembangkan keterampilan proses dasar sains, yaitu pada aktivitas mengamati, mengukur, serta memaparkan hasil pengamatan. Yang kedua, teknologi. Pembelajaran ilmu teknologi mengacu pada penggunaan peralatan dan pengembangan motorik kasar. Melalui ilmu ini dapat mengetahui bagaimana siswa dalam menggunakan suatu alat elektronik maupun non-elektronik. Penggunaan alat elektronik seperti penggunaan gunting, pipet, penggaris, pelubang kertas, dan lain sebagainya. Ketiga, engineering. Engineering pada pembelajaran yakni kemampuan mendesain, merangkai, mengoperasikan sesuatu untuk menyelesaikan suatu masalah. Keempat, arts. Kemampuan seni pada pembelajaran yaitu mengenal dan menunjukkan karya serta kegiatan yang berhubungan dengan seni seperti meronce, mengecap, melipat, menggambar, dan lain sebagainya. Kelima, mathematics. Penerapan matematika di sini seperti mengukur, mengenal pola, dan lain sebagainya. Pembelajaran STEM dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu 1. Exploration. Memberi kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi alat dan bahan bermain dengan berbagai indera, sehingga mendorong siswa untuk bertanya. Untuk mendukung eksplorasi anak, Pak Guru sebagai fasilitator melakukan invitasi. Yang kedua, extend. Guru mengajak siswa untuk melakukan investigasi dan tantangan yang terbuka agar siswa memecahkan masalah dengan material yang ada pada siswa, dapat ditantang secara individu dan juga kelompok. Ilmu yang diintegrasikan pada STEM dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan siswa mengenai lingkungan atau dunia sekitarnya. Yang ketiga, engage. Guru mengajak siswa untuk terlibat dalam pengalaman belajar, mengaitkan minat dengan kompetensi dasar yang akan dicapai, sehingga tampak anak-anak konsentrasi, tekun, energik, dan kreatif dalam kegiatan main. Yang keempat, evaluate. Kegiatan akhir pembelajaran ini, guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan bagi siswa serta guru. Melalui pembelajaran berbasis STEM ini, siswa diharapkan berpikir lebih luas, memiliki kebebasan dan aman dalam mengekspresikan ide-ide, merasa nyaman melakukan kegiatan belajar sambil menentukan sendiri pembelajaran mereka, dapat bekerja sama atau kolaboratif. Yang ketiga, yaitu pendekatan lost part dalam pembelajaran. Lost part adalah bahan yang dapat dipindahkan, dibawa, digabungkan, dirancang ulang, dipisahkan, dan disatukan kembali dengan berbagai cara. Lost part menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran dan mengandung kreativitas anak.
Lost Part merupakan media bahan ajar yang kegunaannya dalam pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya. Juga bahan ajar Lost Part dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik halus, motorik kasar, sains, pengembangan bahasa, seni, logika berpikir, matematika, teknik, dan teknologi. Pembelajaran dengan bahan ajar Lost Part bertujuan untuk melatih anak menjadi lebih kreatif. Dengan adanya prinsip penggunaan bahan ajar Lost Part, mereka bebas berkreasi, membongkar pasang bahan ajar sesuai dengan imajinasi mereka. Anak-anak akan belajar menghargai bahan-bahan atau benda-benda di sekeliling mereka, seperti bahan Lost Part alam. Anak-anak juga akan dapat ikut memelihara lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang bekas dapat didaur ulang dan dijadikan sebagai bahan untuk bermain dan berkreativitas, merakitnya menjadi barang yang berguna dan mengembangkan sikap ekonomis anak. Manfaat Lost Part yang pertama, 1. Meningkatkan tingkat permainan kreatif dan imajinasi anak. 2. Meningkatkan sikap kooperatif dan sosialisasi anak. Yang ketiga, anak menjadi lebih aktif secara fisik. Keempat, mendorong kemampuan komunikasi dan negosiasi terutama ketika dilakukan di ruang terbuka. Memberikan pengalaman bermain yang kaya akan kualitas, memungkinkan anak-anak untuk sepenuhnya terlibat serta menginspirasi kemampuan kreativitas mereka. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai pendekatan saintifik, pendekatan STEM, dan pendekatan Lost Part dalam pembelajaran PAUD. Sekian, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.